Ya, selamat pagi para penonton setia YouTubers dimanapun Anda berada. Nah, kali ini kita mau bersiap-siap untuk ya sedikit jalan-jalan. Kita mau menuju ke Antaboga Beji ya, kalau nggak salah pengucapan sama namanya. Jadi perjalanan kurang lebihnya 40 km, sekitar 1 jaman ya kurang lebihnya. Kita akan coba lihat apakah tempatnya dibuka atau ditutup atau bagaimana. Ya, itu saja. Jadi di tengah perjalanan kita sarapan dulu ya, karena belum sarapan dari rumah. Kita nyoba di bakso Sakera ya. Nah, bagaimana baksonya? Masih belum datang. Tadi gorengannya dulu. Nah, seperti biasa es jeruk sama es teh menjadi duet sehati. Nah, dan baksonya sudah datang. Ini pesanan saya. Bakso telur asin ya. Kalau istri saya bakso urat ya. Sebenarnya sih mau nyoba bakso lobster, tapi ternyata bakso lobsternya habis ya. Jadi kita ya yang ada deh. Telur asin ini karena kan nggak pernah nyoba bakso telur asin, jadi ya kita coba dulu bagaimana rasanya. Yuk sarapan dulu guys. Oke, jadi ini namanya bakso telur asin ya. Ya telur asin dalamnya memang. Dan yang saya suka dari bakso ini adalah kuahnya. Jadi saya biasanya kalau makan bakso kan pakai kecap, pakai saus. Tapi saya nggak pernah pakai kecap saus kalau di sini. Kuahnya betul-betul kuah. Kalau bakso sih rasanya mungkin ya 11-12 ya, sama aja. Rasa kan beda-beda. Tapi kuahnya benar-benar keren. Kalau si nyonya ini nggak tahu cara makannya bagaimana ini. Jadi dia ambil isinya dulu, kemudian dipisah. Jadi dia punya gayanya sendiri makan. That's good.
Jadi kita sudah hampir mencapai kompleks wisata Antaboga Beji ya. Cuman jalannya memang ya begini nih, saya nggak tahu ini memang begini atau bagaimana. Nah, yang jelas ya pastikan kendaraannya fit ya. Sebetulnya kendaraan saya nggak cocok, tapi ya si Vino ini sudah tahan banting ya, sudah pernah melalui yang lebih ekstrim dari ini. Nah, di situ ada kendaraan. Jadi ternyata kemungkinan sepertinya tempat ini masih dibuka untuk umum. Cuman ya nggak rame-rame ya, tetap dengan prokes dan lain sebagainya. Nah, kita coba lihat dulu apakah kita bisa masuk atau tidak. Ting. Parkir tadi. Itu parkir mobil. Tutup ya. Nggih. Dan sewu parkirnya pundi, Bu? Oh, nggih. Matur nuwun. Oh, itu. Ah, tutup. Nah, jadi kita sudah sampai di wisata Antaboga Beji. Cuman seperti sudah tertulis untuk di banner ini ya, sementara ditutup. Meskipun di situ 3 sampai 20 Juli, tapi ya ditutup PPKM gitu. Dan ini area sekitarnya ya, warung-warung dapat ngopi-ngopi semua ya, tempatnya sejuk, keren ya. Nah, ya jadi sebelum masuk ke tempat seperti biasa ngeteh dulu. Si Nyonya sukanya minuman yang aneh-aneh. Wah, yang diseruput. Tapi memang enak loh, suasananya sejuk, minumnya cappuccino panas. Wah. Untuk warung tersedia. Nah, ini komplit kalau mau minum, nyemil. Kalau bingung wifi ada, ibunya tadi bilang ada untuk jual voucher wifi ya. Jadi kalau di sini misalnya ini SL kan nggak terjangkau sinyalnya, itu bisa beli voucher di warung-warung tersedia ini. Nah, jadi nggak usah khawatir nggak bisa update ya. Baik, jadi sebetulnya tempat ini kan masih ditutup. Cuman setelah kita konsultasi sama ibu penjaga di sini, kita masih bisa masuk dengan catatan tidak bergerombol, tidak berkerumun, dan juga lagi tidak banyak orang. Seperti yang kita tahu, kayak di parkiran sepeda kan hanya ada 2 kendaraan. Jadi itu sudah masih dalam batas toleransi ya. Jadi sekarang kita masuk, karena ya gerbangnya ditutup, kita masuk di sela-sela pintu ini. Oke, yuk. Kalau di orang muslim kan biasanya assalamualaikum dulu kan ya. Berhubung saya non muslim, jadi ya sesuai kepercayaan, karena bagaimanapun juga ini tempat untuk beribadah ya. Atau bahasa lainnya sih, kalau tidak boleh disebut tempat beribadah, ini tempat untuk memusatkan diri dengan yang di atas dengan caranya masing-masing. Jadi jangan disalahartikan ini tempat apa gitu ya, bukan. Shalom.
Seperti biasa sebelum masuk jangan lupa cuci tangan. Nah, kita nyampe di gerbang. Seperti biasa harus ngisi buku tamu dulu ya kalau di mana-mana. Nah, untuk toilet tersedia ya, jadi nggak usah khawatir di hutan mau pipis di mana. Yang jelas jangan pipis sembarangan. Kalau toilet sih sudah ada. Jadi saya merasakan untuk suasana di tempat ini yang jelas sejuk, tenang, damai, aroma wewangian ya dari dupa ya untuk yang mau berdoa. Musola tersedia dan air di sini jernih ya. Ikannya juga ada. Jelas tempat ini sangat-sangat menyenangkan ya. Baik, jadi ini sekarang saya berada di tempat peribadatan umat Hindu ya, seperti yang kita tahu pada umumnya. Saya nggak ahli spiritual, jadi yang jelas ini biasa digunakan oleh saudara kita umat Hindu untuk mungkin beribadah atau melakukan keperluan lainnya ya. Dan ya suasananya benar-benar sakral ya, jadi jangan sembarangan. Ya seperti pada umumnya kalau ke tempat ibadah lah ya. Oke. Mohon maaf ini masker saya lepas ya. Juga karena saya sendirian kok. Nah, jadi kalau yang tadi itu tentu tempat beribadahnya umat Hindu. Di belakang saya ini tentu saja untuk umat Buddha. Kenapa? Ya kan ada patung Buddha, ada patung Kuan Yin. Nah, desain sedemikian rupa supaya umat yang beribadah di sini bisa melakukan peribadatan dengan tenang dan nyaman. Sama tip ini ya, tip yang nggak boleh terlupakan. Kalau kesini bawa lotion anti nyamuk ya. Ya maklum lah, ini kan di hutan, jadi nyamuknya ya banyak. Jadi lengkap ya, setelah tadi ke pura, kemudian ada patung Buddha dan Dewi Kuan Im. Kita beranjak sedikit, kita ada ke patung umat Katolik ya. Jadi ini adalah Bunda Maria. Dan nanti ada lagi patung Yesus Kristus. Setelah lagi akan saya tunjukkan. Dan inilah patung dari Yesus Kristus. Karena saya Nasrani, jadi ya saya akan menyempatkan waktu untuk berdoa di sini. Sekaligus menikmati suasana dari tempat yang menakjubkan ini. Dan sekarang kita menuju satu tempat lagi. Ini saya kurang paham persis ya.
Cuman ini berhubungan dengan umat Hindu saya rasa. Ada patung sapi di sini. Sekian perjalanan kita ya, perjalanan singkat ke wisata religi ya, kalau boleh dibilang, ke Bejian Tabuka. Ya termasuk beruntung lah kita bisa lihat-lihat ke dalam. Saya kira kita bakal pulang balik kanan, soalnya medannya juga ya lumayan ekstrim ya. Oke, itu saja. Saya kurang lebihnya mohon maaf karena bila ada salah kata atau salah ucapan, karena manusia tidak luput dari namanya tempat dosa dan ulah. Sampai jumpa.